Baik pemirsa Deteksi TV di mana saja berada yang masih setia pada channel kami. Pemirsa Deteksi TV sekalian, saat ini kami tim Deteksi TV berada di Desa Karetjaya, Kecamatan Buai Pemacah, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, tentunya di Provinsi Sumatera Selatan. Pemirsa sekalian, baru ini ramai di media sosial pemberitaan bahwasanya Desa Karetjaya ini ada sedikit permasalahan. Ada pemberitaan bahwasanya Kepala Desa Karetjaya ini memotong 5 bulan gaji para perangkat desa. Bisa sekalian kami mencoba untuk konfirmasi sama kepala desanya dan kepada para perangkatnya. Namun, pemirsa sekalian, hari ini, Minggu 14 September 2025, kita ikuti bincang-bincang kami ataupun wawancara kami bersama kepala desa, perangkat desa, dan para kepala dusun yang katanya, informasinya, gajinya 5 bulan dipotong oleh kepala desa. Bersama kami, bersama Raden Muhammad Wahyu dari Deteksi TV, ikuti wawancara kami saat ini. Baik pemirsa Deteksi TV, Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kami tim Deteksi TV telah bertemu sama 6 orang kepala dusun. Ini 5 Berarti 1 tidak hadir. Kemana yang satunya? Lagi di Batu Raja. Oh, lagi di Batu Raja. Ada kepentingan. Pemirsa sekalian, kita ketahui bersama bahwasanya ada polemik di Desa Karetjaya ini. Mengapa? Dikarenakan ada salah seorang kadus yang bernama Zul Pakar. Beliau ini akhirnya diberhentikan. Diberhentikan oleh ada sesuatu hal. Akhirnya berkembang ada informasi yang mau jadi kadus di Karetjaya ini, kalimatnya dipotong oleh Pak Kades, gajinya dipotong. Kalau dipotong itu selama 5 bulan. Nah ini ada 5 orang kadus. Kalau beliau ini baru nih, kadus pengganti Pak Zul. Berarti ada 4 kadus. Kita coba tanya bagaimana alur ceritanya tentang pemotongan itu. Selamat sore, bapak-bapak kadus. Bisa sekalian, boleh Om maju sini dikit. Nah, Om Arli Gunadi, salah satu nama yang booming di pemerintahan media. Bagaimana ceritanya? Yang kalimatnya dipotong ini, apakah memang dipotong atau dipaksa kades atau gimana ini? Ini ceritanya sampaikan ke media sehingga jelas. Silakan dong, agak sedikit kuat dikarenakan banyak. Istilahnya dari pemotongan tadi bukan Kita maju dikit Om, Maaf bisa sekalian. Kita pemotongannya seperti apa pemotongan itu? Potongannya seperti ini, Pak. Ya. Memang tadinya ada, tapi penjabarannya beda. Bukan kalau mau jadi kadus harus bayar itu, bukan. Oh, bukan. Kalau mau jadi kadus harus bayar, bukan. Harus bayar, bukan. Ya. Dana itu ya selama 5 bulan itu digunakan untuk pembukaan badan jalan, percepatan pembangunan. Percepatan pembangunan Desa Karetjaya kan, katakanlah 100 hari kinerja Kades baru. 100 hari kinerja Kades baru. Nah, untuk pembangunan jalan tadi, perehapan kantor desa. Ada enggak itu? Ada, dikerjakan itu, Pak. Jadi uang ini setiap bulan enggak gajian dong? Bukan berarti setiap bulan, Pak. Memang benar 5 bulan. Mungkin bulan pertama, bulan pertama bayar kan, Iya. 1 bulan. Entah itu genap dari gaji itu apa waktu kurang. Itu pertama kali berapa dapat honor? Itu 1.400.000. 1.400.000. Jadi 1.400.000 langsung dipotong atau tidak? Enggak, kita kasih itu enggak cukup 1.400.000 karena harus ditinggalkan di ATM kan, untuk biaya ATM tadi paling cuma 13 atau 11. 5 bulan. 5 bulan dalam arti kata suatu kesepakatan. Kadus saja
atau ada perangkat lain? Seluruh. Semua. Seluruh. Karena kan itu percepatan. Duduk bareng buat pernyataan bahwasanya siap membantu kepala desa untuk percepatan. Seluruh perangkat ya sama-sama dipotong. Sama-sama seluruh. Ada keterpaksaan? Tidak. Ikhlas itu tuh. Dalam arti kata percepatan untuk pembangunan. Pembangunan. Nah, menyangkut dengan pemerintahan ini bagaimana ceritanya? Nah, kalau masalah itu mungkin terlalu berlebihan kan. Berlebihannya di mana berlebihannya? Masalah katanya harus bayar. Jadi perangkat harus bayar, kalau nggak bayar nggak jadi itu. Oh iya. Khususnya pribadi aku nggak pernah Pak Kades ngomong kayak gitu, nggak pernah. Tapi waktu itu kepala desa mengatakan, yuk bareng-bareng, kalimatnya kira-kira seperti itu, kita patungan dulu lah untuk pengabdian percepatan ini. Nah, ini sendiri-sendiri atau? Kalau masalah ngomong ayo kita itu kayaknya nggak ada itu dah. Nggak ada, karena waktu itu rapat bla. Berarti dalam suasana rapat waktu itu? Ya katakanlah rapat, ya kumpul-kumpul kayak gitu lah, ya. Bukannya rapat ibaratnya di kantor, bukan. Ya. Nah, dalam arti kata, bilang Pak Kades, kita partisipasi dikarenakan percepatan. Untuk percepatan. Mungkin uang dana desa segala macam belum turun mungkin saat itu. Sementara kita 100 hari siap, dalam arti kata membuktikan kepada masyarakat. Nah, itu. Akhirnya disepakati bahwasanya semua perangkat mengiyakan membuat surat pernyataan tadi bahwa memang ikhlas. Iya. Dipotong 5 bulan. Oke. Sama siapa? Arli Gunadi, Kadus 4. Silakan geser dulu ke belakang. Kita coba sama yang satu nih. Siapa duluan boleh? Nah, Musliadi. Ini Musliadi ini kadus berapa 6. Sini biar kelihatan tampannya Kadus 6 Bagaimana ceritanya Apakah sama? Sama. Itu memang perjanjian kemarin itu memang itu kan apabila itu untuk pembangun jalan amputasi buka jadak pada jalan. Jalan sama membangun desa. Waktu itu Kades baru dilantik. Ceritanya ini berapa lama Kades dari dilantik sehingga kamu tuh sepakat honornya disumbangkan ke desa itu? Ceritanya itu kalau salah ya sama-sama Kadus 4 tadi tuh jawab itu, kami kumpul. Waktu itu baru dilantik langsung. Setelah itu baru dilantik, dalam masalah itu musyawarah kami seluruh perangkat itu tuh sepakat, ya sudah kami perjanjian langsung bahwasanya 5 bulan itu disumbangkan kepada desa untuk pembangunan desa. Iya. Nanti kita tanya Pak Kadesnya apakah betul-betul disumbangkan untuk pembangunan desa atau seperti apa. Siap. Tapi satu yang saya tanya, ini kan kesepakatan nih, tidak ada tekan-tekanan, ikhlas dalam arti kata, nggak ada masalah. Nah, kenapa ini jadi masalah ini? Nah, itulah kami bingung, Pak. Bisa bermasalah gitu. Dalam arti kata ini kan ada 6 kadus, hanya 1 yang bermasalah. Oke, terima kasih. Sama siapa? Musliadi. Oke, silakan. Silakan Nah ini yang ganteng ini. Siapa namanya Unison. Kadus berapa Kadus 3. Kadus 3. Polemik ini gimana ceritanya Ya, polemik ini kan hasil pemufakatan hasil musyawarah kami. Jadi tidak ada sistem keterpaksaan ataupun sistem ada yang bilang sebagai otak pelaku segala macam itu tidak ada apa. Yang jelas kalau mau jadi kadus harus itu tidak ada apa. Tapi dalam artian pengrekrutan kami sebagai perangkat lanjut bahwasanya dalam kinerja 100 hari kerja kami harus membuktikan kepada masyarakat. Akhirnya disepakati sehubungan desa tidak ada uang. Ya, makanya ada program yang tertulis ini fakta integritas kami. Mohon izin baca. Silakan. Program jangka pendek kami dari awal dari awalnya fakta integritas kami. Kami yang bertanda tangan di bawah ini seluruh perangkat, Pak. Seluruh perangkat. 12 perangkat ini bertanda tangan dan di dalam seluruh perangkat, kadus, perangkat desa, semua. Seluruh, Pak. Ya, silakan. Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban sebagai aparat pemerintah desa Karet Jaya, Kecamatan Buaya Pemacako Selatan. Dengan ini kami menyatakan bahwa poin A akan melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab pekerjaan
yang diberikan oleh kepala desa desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Ya. Agar pemerintah secara sungguh-sungguh berdisiplin dan bertanggung jawab. Ya. Poin B, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang pemerintahan desa akan bersifat sikap loyal, patuh terhadap kepala desa sebagai pimpinan. Poin C, Pak, mendahulukan kepentingan tugas dan tanggung jawab pekerjaan sebagai aparat desa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ya. Poin D, menyelesaikan tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang diberikan sesuai dengan batasan waktu yang ditentukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang pemerintahan. Ya, poin E, apabila dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi aparat pemerintah desa kami dinilai lalai, tidak disiplin, tidak mampu dan tidak bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang sudah dibuat, maka saya siap untuk mengundurkan diri dari jabatan sebagai aparat pemerintah desa sekaligus siap untuk dievaluasi oleh kepala desa sebagai pimpinan dan diberikan sanksi berupa sanksi administratif atau pemberhentian dari jabatan kami sebagai aparat pemerintah desa. Ya. Poin F, kejujuran, loyalitas, disiplin dan kerjasama adalah prioritas utama dalam menjabat perangkat desa. Poin G, seluruh perangkat desa siap dan ikhlas untuk tidak menerima gaji perangkat selama 5 bulan tanpa ada unsuran paksaan dari pihak manapun. Ya. Berarti kesadaran itu, Pak. Kesadaran, betul. 5 bulan ya. Adapun program jangka pendek kami, 1. Rehab ringan kantor desa, 2. Pembersihan jalan lingkar desa, 3. Pembersihan pemakanan umum, 4. Bikin plang kantor desa, 5. Air bersih kantor desa, 6. Baju seragam perangkat desa. Ini, Pak, bajunya, Pak, yang dipakai ini. Demikian fakta integritas ini kami buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Masing-masing mendatangkan ya? Iya, Pak, ya. Bisa sekali masing-masing mendatangkan itu. Jadi 6 kadus. Perangkat desa berapa waktu itu jumlahnya? Kalau orkestra, kaos pemerintahan, kaos pembangunan 14 peserta kades, Pak. 14 desa. Akhirnya sepakat dana terkumpul dibangunkan untuk kepentingan ini. Iya. Tidak ada paksaan dan tekanan sekalian. Ternyata ini jadi masalah oleh teman-teman salah seorang kadus yang sudah berhenti dan diberhentikan, pemirsa sekalian. Baik, silakan Om. Satu lagi, Om Andri. Ini kadus berapa Om? Kadus 1. Kadus 1. Kadus 1 itu di mana? Di dekat kantor desa. Oh, dekat kantor desa di atas itu Om. Iya. Dalam arti kata kadus kota lah ya. Kadus nomor 1. Iya, kadus nomor 1. Ini coba kita berkata jujur Om. Apa yang dibacakan tidak apakah benar? Benar itu, Pak. Saat itu Pak Jol itu ada nggak? Ada. Menandatangani? Ikut. Fakta ini. Ikut, Pak. Nah itu berarti nggak ada masalah kan? Cuman oleh karena dasar suka dan tidak suka. Iya, Itu. Jadi dalam hal ini kadus ke-6 kadus ini sepakat ya. Sepakat. Bahwasanya sudah sepakat, Pak. Tidak ada unsur paksaan. Ya. Tentu ditandatangani di atas materai. Baik pemirsa sekalian, ini fakta. Silakan Om, bergabung lagi kita sini. Ya, ini fakta yang ada bahwasanya ke-5 kadus ini, ke-6 kadus ada satu yang tidak hadir dikarenakan di Batu Raja. Ya, tapi yakin saya sepakatnya pasti seperti itu. Nah ini untuk menghadapi dan mengantisipasi, dalam arti kata ini kan tidak ada permasalahan dan juga sudah berjalan. Ya, 5 bulan itu kan sudah berlalu. Nggak ada masalah kan. Nah ini ada apa ini sehingga mencuat ke publik dan nggak tanggung-tanggung ini udah sampai kemana-mana, sementara waktu di saat kebersamaan kesepakatan itu nggak ada masalah itu. Jadi untuk menyikapi ini saya ingin tahu hati masing-masing ya, tapi mungkin sudah kata sepakat untuk menghadapi masalah ini. Seandainya masalah ini memang tidak diperbolehkan ataupun masalah ini meluas nantinya. Silakan, apa yang mau disampaikan? Maksudnya, Pak? Ya, ini kan terjadi polemik. Padahal kamu kan tidak ada masalah. Ya, cuman ada orang yang mempermasalahkan. Kami atas nama kadus siap dipanggil, ditanya, apakah ada apakah tidak, pokoknya siap. Upaya hukumnya seperti Om Arlin yang namanya disebut-sebut di media. Ini apa yang harus diperbuat Om Arlin?
seakan-akan mengiyakan. Padahal kalau kalimat ini tadi kan seperti ini yang disampaikan Om Arwi. Sebenarnya tidak perlu ditanya, dikarenakan yang namanya Pak Jol ini kan sudah tahu. Semua kan sudah tahu semua. Itu seharusnya tidak dipermasalahkan. Nah, upaya apa yang setidak-tidaknya mungkin himbauan untuk Pak Jol atau gimana? Silakan. Untuk saat ini mungkin belum terpikir apa Pak, kalau masalah untuk membalik atau gimana kan belum ada pikiran. Tapi kalau ibaratnya kejadiannya luar dugaan mungkin ada lebih tindak lanjutan. Tindak lanjutnya ada berarti. Tentu dalam arti kata ini kan sudah kesepakatan dan juga ditandatangani di atas track kuat di mata hukum kuat. Jadi kan tidak ada masalah. Dan juga ini sudah berlalu, sudah lebih 5 bulan. Itu tentunya kita sama-sama ke depan. Bagaimana caranya desa ini lebih baik. Jangan oleh satu orang akhirnya desa ini menjadi satu macam permasalahan. Oke, Pak Kadus, masih ada yang mau disampaikan? Kalau Pak Kadus yang lain? Ya. Cukup. Baik, pemirsa sekalian. Ya, sebentar. Kita baru sudah bincang-bincang sama 6. 1 tidak hadir kepala dusun yang ada di Karet Jaya. Nah, lagi kita akan tanya sama perangkat desa, apakah sama kasusnya perangkat desa dan para kadus yang ada di desa Karet Jaya ini, Kecamatan Buai Pemacah, Kabupaten Oku Selatan. Baik pemirsa sekalian, ikuti bincang-bincang kami selanjutnya. Mana saja berada yang masih setia pada channel kami. Kalaulah tadi kita bincang-bincang sama kepala dusun Karet Jaya, Kecamatan Buai Pemacah, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Tentunya Provinsi Sumatera Selatan. Desa ini agak sedikit lagi bermasalah nih pemirsa sekalian. Di layar kaca Anda ini ada perangkat desa ya. Ada Ibu Sekdes, ada Kasih Pemerintahan, di sebelah sana yang urusan uang. Ada Kasih Pembangunan, ada Kaukesha, dan dikawal oleh 2 linmas. Selamat sore, Ibu dan Bapak sekalian. Ibu dan Bapak sekalian, saya langsung saja ke fokus permasalahan. Ini katanya dipotong semua. Tidak gajian. Sama halnya seperti para kadus tadi. Ini bagaimana ceritanya? Siapa yang mau ngomong dulu? Ibu saya silakan. Oke, baiklah. Ini menanggapi masalah yang katanya dipotong itu, Pak ya. Kenalkan dulu dong siapa namanya. Kenalkan, nama saya Septia Anggraini selaku Sekdes Karet Jaya. Saya menanggapi tentang masalah pungli katanya. Yang katanya kepala desa pungli sampai 90 juta. 90 juta itu katanya kan. Nah, katanya ini kata siapa? Ini kita fair saja. Ya, kata yang beredar di sosial media itu. Di sosial media yang mengatakan siapa? Kata Inspektorat dari mantan Kadus 5. Mantan Kadus 5. Siapa namanya? Zulpakar. Zulpakar. Gimana? Lanjut silakan. Dia bercerita dengan inspektorat itu Pak ya. Nah, jadi dia bilang kalau kades kami itu pungli dengan meraup sebesar 90 juta dari gaji 5 bulan. 5 bulan. Sedangkan itu tidak ada sama sekali. Khususnya saya sendiri selaku Sekdes Karet Jaya, saya tidak merasa itu pungli karena itu sudah kesepakatan bersama semua. Ya, kesepakatan semua perangkat dan kadus. Itu juga Pak tidak dipaksa untuk membayar. Itu termasuk iuran kami. Ya. Nah, boleh saya ini ceritanya nih. Ini kesepakatan seperti apa? Kesepakatan kita kan sebelum SK kami keluar dan itu juga sebelum Pak Kades dilantik. Oh, sebelum Pak Kades dilantik? Sebelum Pak Kades dilantik kita dikumpulkan bersama musyawarah. Kita ada rencana ini membangun percepatan pembangunan. Dikarenakan kepala desanya baru, tentu kepala desanya ingin berbuat dan menunjukkan kepada masyarakatnya bahwa kepala desa ini gak cepat. Ya. Namun uang tidak ada. Akhirnya kebersamaan. Ya.
Jadi termasuk kami Pak Kades ya. kekompakan kami bersama, kami membuat iuran itu dengan tidak ada paksaan sedikit pun. Dan kami juga membayarnya itu Pak tidak langsung sekaligus dipotong tiap gajian harus bayar. Tidak. Kalau Ibu Sekdes sendiri apa cukup 5 bulan? Tidak Pak, Berapa bulan? baru 2 bulan. Itu pun tidak full. Baru 2 bulan. Iya, itu pun tidak full. Kalau bendahara berapa bulan? Full dia. Oh, 5 bulan. Kalau pemerintah Belum ada. belum. Agak aneh nih. Kalau boleh tahu nominalnya ada catatan, silakan dibacakan biar publik tahu. Ya, Ya. baiklah di sini saya sendiri selaku Sekdes Karajaya itu baru menyetor 2.500.000. Ya, berarti 2 bulan. Belum nyampe 2 bulan itu Pak. 2 bulan, Sebulan kan waktu itu masih 1.500.000. Sedangkan kalau 2 bulan itu kan 3 juta. Ya. Ini kan belum sampai jadi 3 juta. Nah, terus ini ada di sebelah saya itu bendahara 5 juta rupiah. Di sebelah saya itu kasih pemerintahan Ya. masih 0. 0. Di belakang saya juga itu Bapak Kaur Pembangunan masih 0. Ini ada Kaur Kesra yang lama sebelum pergantian itu dia sudah setor 2.800.000. 2.800.000. Ada juga Andri Kristiono Kadu 1 Kadu, 2.800.000. Kado 1 ya. Ya. Selanjutnya Alek Azwar Kadus 2 Kadus 2. 5 juta sudah full dia Pak ya. Sudah full. Juniswan Kadus 3 5 juta. Ya, full. Arli Gunadi sama. Zulpakar, ini Zulpakar yang dibilang katanya dia dipecat oleh tidak mau membayar 5 juta, 5 juta, 5 bulan. Iya, 5 bulan. Sedangkan dia baru setelan 1.800.000, 1.400.000. 1.400.000. Ya, lanjut. Lanjut, ini ada Musyadi. Waktu itu beliau masih merangkap menjadi Linmas. Ya, Mas ya. Dia baru setoran 1.850.000. Terus ada Ansori Linmas 450. Kalau di total kan berapa jumlahnya? Baru 29 juta. Pemirsa Belum sekalian, sampai ini 90 juta. 29 juta. 29 juta ini apa yang dibangunkan? Sudah banyak Pak. Di antaranya Rehab kantor desa, desa, pembukaan badan jalan di bukan badan jalan. Saat itu belum ada dana desa. belum. Belum dilantik belum. Belum dilantik belum. Dilantik. Ya. Jadi alhamdulillah dalam arti kata kesamaan dan kesepakatan ya bahwasanya untuk dalam arti kata supaya masyarakat melihat bahwasanya kepala desa yang baru ini betul-betul gak cepat di dalam pembangunan, akhirnya disepakati sama-sama. Tidak ada paksa, tidak ada tekanan. Nah dengan pemberitaan ini jadi apa akhirnya? Yang tadinya orang nggak tahu, akhirnya setidak-tidaknya di kecamatan, di Kabupaten Oku Selatan, bahkan kita tahu sendiri yang namanya media sosial. Nah ini ada upaya apa? Saling mengingatkan kepada Pak Zul atau bagaimana? Atau ada upaya-upaya lain? Silakan. Untuk upaya lain untuk masalah ini belum Pak. Jadi untuk sementara ini kami mau kesadaran Pak Zulpakar aja. Sebelum dia dijadikan kadus kan kita ada partai integritas. Ya. Tujuan partai integritas kan sudah dijabarkan sebelum itu kan. Untuk percepatan pembangunan di dusun 3 ada bukan pada jalan. Ya. Sama kantor desa sama kantor desa. Ya. Kalau untuk bukti pengerjaan itu ada sama kami Pak dokumentasinya. Berapa biaya alat operator Ada ya. Jadi uang 20 sekian tadi betul-betul dikerjakan seadanya dan semampunya. Ya malah kadang sama nombok. Karena untuk biaya alat berat. Biaya alat berat itu sekitar 40 juta waktu itu Pak. 40 juta. Uang terkumpul cuma 2. Nah itu. Nah waktu untuk pengerjaan kantor desa, pengecetan, semacam rehab, listrik yang ada yang rusak, semacam. Padahal dia sendiri yang masang itu Zulpakar. Oh, Zulpakar ya masang. Jadi waktu rehab kantor ya. Digaji itu Pak. Digaji juga. Gitu. Baik. Gak ada lagi yang mau disampaikan? Oke, kalau dari bendahara keuangan masih ada? Cukup. Ada yang masih setia pada jalan Kecamatan Buai Kemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
sekalian, kita ketahui bahwasanya begitu banyak beredar berita-berita di Kabupaten Lombok Selatan dan di luar Kabupaten Lombok Selatan yang mana bahwasanya kepala desa kita yang tampan ini dikatakan memotong gaji bulanan. Dan sekalian, untuk yang kesekian kalinya kita berkenalan sama kepala desa yang seksi ini. Mengapa saya katakan seksi? Dikarenakan kita tahu bersama bahwasanya di saat pemerintah desa lagi gencar-gencarnya untuk membangun, meyakinkan masyarakat, tentu masih ada pihak-pihak yang kecil. Nyatanya sore ini kami datang ke sini untuk bertanya, menggali informasi, apakah benar, apakah yang dilakukan oleh kepala desa ini betul-betul apa yang sudah tersebar di media sosial. Baik pemirsa sekalian, di sebelah kiri saya sudah ada kepala desa. Silakan Pak Kades perkenalkan dirinya. Ya, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nama waalaikumsalam. saya Eko Rianto, Rianto, selaku Kepala Desa Karenjaya, Kecamatan Bairumaca, Kabupaten Lombok Selatan. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal konfirmasi dengan adanya berita yang beredar berita online bahwasanya katanya kepala desa memangkas, memotong. memangkas, memotong ataupun apapun itu, dan pada dasarnya tidak sedemikian yang diberitakan. Apa yang diberitakan? Oke, saya potong. Pak Eko, lengkapnya Haji Eko Rianto. Iya. Ibadah haji tahun ini Pak ya. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau ini seorang haji, saya yakin ya, dan juga masih seger-segernya. Kalau cerita bohong-bohong itu mungkin kalau sudah tapi kita yakin pagi ini. Sambil bercanda jangan tegang ya. Pak Kades, Pak Haji Eko Rianto. Ini berpolemik ini kan sama mantan kadus. Iya. Sama mantan kadus sama Pak Zul. Tadi kita ketahui bahwasanya dibacakan sementara dia yang mengerjakan dan juga dia sendiri baru 1.400.000. Benar. Nah ini apa sih yang menjadi perencanaan, pikiran, dan juga tadi katanya belum dilantik. Sudah musyawarah untuk percepatan. Silakan kita sampaikan dulu. Itu agak sedikit volumenya dipolkan dikit kan. Ya. Pada kenyataannya begini, kan setelah terpilihnya saya selaku Kepala kepala desa. desa, kami sepakat musyawarah apa sih yang bisa kita perbuat untuk masyarakat ini supaya percepatan. Kita jangan dulu lah mengandalkan dana desa. Ya. Namun yang bisa kita perbuat untuk masyarakat ini apa? Karena kita selaku calon dalam artian karena belum di SK-kan ya? belum dilantik ya. Belum dilantik. Apa yang harus bisa kita perbuat untuk masyarakat di tahap awal ini? Sebelum menjalankan roda-roda pemerintahan Desa Karenjaya. Hasil kita sepakati bersama seluruh calon-calon perangkat desa. Ialah kita menghibahkan dalam artian gaji selama 5 bulan. Iya. Namun kan pada dasarnya itu hanya sekedar Perencanaan. perencanaan. Iya. Di pelaksanaannya itu secara global dana pribadi. Iya, untuk menjalankan itu. Karena perangkat desa kan belum ada SK, apalagi gaji. 1 perak pun belum yang ada saya terima. Itu murni dana pribadi untuk percepatan. Iya. Akhirnya Mereka sudah di SKK, sudah dilantik.
istilah kelanjutannya sudah menerima gaji. Sudah menerima gaji. Namun perlu diketahui kita bersama dalam artian untuk waktu ini, untuk saya memberi penjelasan Iya, kan. iya. Dengan berjalannya waktu, walaupun mereka sudah bergaji 3 bulan ataupun 6 bulan, Iya. di situ tidak saya haruskan, tidak seharuskan kamu 3 bulan harus bayar dulu, Iya, iya. ataupun 4 bulan bayar dulu. Itu Nyatanya tidak. tadi kan itu tadi kan kenyataan. ada yang dibayar 2 bulan. Iya. Oke, ada yang 5 bulan, ada yang belum sama Ada yang sekali. sama sekali. Karena apa? Saya selaku orang tua lah daripada Iya, mereka-mereka, selalu pimpinan. Iya. Jadi kita menyadari kebutuhan mereka itu kan banyak. Banyak kebutuhan. Menurut kemampuannya dia 5 bulan atau 3 bulan setor 1 juta, itu baik. Jadi permasalahan. Oke, kita agak belokkan sedikit. Jadi pembangunan langsung tancap gas. Langsung tancap gas, langsung selesai. Kan? Langsung selesai. Iya. Akhir pertama apa itu? Tadi ada pembukaan jalan katanya. Pembukaan badan jalan. Pembukaan badan jalan di mana nih lokasi? Di Kampung 3, Di Kampung 3, Kampung 2, Kampung 2. dengan Kampung 5. Iya. Itu menelan biaya alat berat 33 juta. 33 Rinciannya juta. masih ada. Iya. 33 Rinciannya juta. masih ada. Selama 55 jam kita sewa alat berat. Sewa alat berat. Sama kantor desa. Kantor desa itu berkisaran di sekitar 10 juta. 10 juta. Ada cat, Nah, ada pemasangan instalasi listrik. benar. Gitu. Pengairan. Ya. Itu secara global jumlahnya kita sudah mengeluarkan dana itu 43 juta. 43 juta. Baik percepatan jalan dan perbaikan. Sementara uangnya masuk. Sementara uang yang masuk sampai saat ini Iya. selama sudah 9 tahun baru yang dijumlahkan Tadi 20 tadi kan 29 juta. 29 juta. Bahkan yang mempermasalahkan ini saja hanya 1 bulan. 1 bulan. 1 juta 1 juta 400. 400. Sementara ada tadi yang 5 juta. Ya kan? Nah, jadi masalah. Dikarenakan ini sudah menjadi kesepakatan dan juga jalannya uang ini kan betul-betul. Nah, kalimat yang sampai 90 juta itu kalau total apakah ada 90 juta total semuanya? Saya rasa enggak Ya enggak mungkin nyampe lah. enggak mungkin itu. Ini itu tadi 29 juta. Iya. Nah, jadi Pak Kades, ini kan jadi polemik ini. Jadi permasalahan. Dikarenakan ya kita kata bersama Pak Jol ini kan diberhentikan. Tapi kan mengundurkan diri. Dia mengundurkan diri pada dasarnya, bukan kita memberhentikan. Kita berbaca dengan statement dia sendiri. Dengan statement dia sendiri dalam siap mengundurkan diri. Siap mengundurkan diri. Tidak ada paksaan di sini. Namun hal itu dipicu dengan adanya Saat itu ada proses pilkada. ada proses pilkada. Iya, Kita jadi selaku kepala desa ya. hanya bisa menyarankan karena di situ ada aturan, ada undang-undangnya. bahwasanya Seluruh kepala desa dan itu perangkat tidak boleh bermain-main ya. dibolehkan Iya. Mendukung Kampanye. kampanye dan segala macam. segala macam. Ini Untuk secara polemik pribadi, awalnya yang saat itu saya juga mengetahui. Akhirnya dengan kesadaran sendiri Pak Jol membuat pernyataan pengunduran diri. pengunduran diri itu bisa kita tahu di sosial media yang sudah kan, yang sempat viral juga. Ini kan sudah beberapa kalinya mereka bikin berita, bikin berita yang kurang akurat Ya. kan. Gitu. Jadi intinya Pak Kades dengan pemberitaan ini kan klarifikasi. Katanya menemui kepala desa sulit, tidak pernah temu di WA. Ini seperti apa ini? Apakah Pak Kades mematikan handphone atau gimana? Seharusnya kepala desa nggak boleh dong matikan handphone. Nah, Ya, tidak benar itu. handphone saya itu 24 jam Aktif ya. karena kita menyadari selaku kepala desa itu bila mana ada masyarakat butuh itu Sama halnya seperti ini deteksi harus TV siap telepon jaga. Pak Kades, kami butuh konfirmasi.
Iya. Nyatanya. Dan juga minta dikumpulkan para perangkat dan juga tadi kumpul. Gitu. Pasti dalam arti kata tidak sulit ya. Dikarenakan keterbukaan pelayanan publik ini sangat diutamakan. Oke, Pak Kades, masih ada yang mau disampaikan dalam masalah ini? Ya, sedikit yang perlu aku sampaikan pada dasarnya, terutama untuk masyarakat Desa Karetjaya. Ya. Bila mana di dalam kepemimpinan saya selama 3 tahun berjalan ini, pasti barang tentu banyak sana sini kekurangan, kelemahan. Saya secara pribadi mohon maaf, mungkin itu yang baru bisa aku perbuat untuk masyarakat ya. Dan untuk Pak Joel sendiri mungkin ada himbauan Pak Kades, dikarenakan walaupun bagaimana kan warga kita. Khusus untuk Julpakar, saya berharap atau berdoa semoga beliau itu disadarkan dalam angan-angan mereka. Jangan kita hidup ini dipenuhi rasa benci, rasa benci. Ini jadi penyakit, Pak. Menjadi suatu beban, Ya. beban kita hidup. Iya. Kita jalanlah apa yang menurut kita mampu, kita jalani. Apa yang bisa kita perbuat untuk masyarakat, kita jalani. Mungkin itu hanya yang bisa saya sampaikan. Pemirsa sekalian, itu saja bincang-bincang kami, baik tadi sama semua kepala dusun, semua perangkat desa, dan terakhir sama kepala desa Karetjaya. Sama kami bersama Deteksi TV. Selamat petang. Baik pemirsa Deteksi TV sekalian, usai sudah konfirmasi ataupun bincang-bincang kami sama semua perangkat desa yang ada di Desa Karetjaya ini. Bisa sekalian, saat tadi kita ketahui bersama penjelasan dari Kepala Desa Karetjaya, yaitu Bapak Haji Eko Rianto, bahwasanya memang diakui beliau ada kesepakatan bersama masing-masing perangkat desa menghibahkan ataupun menyumbangkan ataupun apa namanya disepakati dan dinyatakan di atas metrai, masing-masing menyumbangkan 5 bulan gaji untuk percepatan pembangunan yang ada di Desa Karetjaya ini. Namun tadi kita ketahui semua pemirsa sekalian bahwasanya tidak semua terpenuhi. Dan juga yang menjadi polemik yaitu ada beberapa perangkat desa yang sampai hari ini pun belum menyumbang. Ada yang cuma 1 bulan, ada yang 2 bulan. Memang ada beberapa yang lengkap sampai 5 bulan. Namun uang tersebut terkumpul untuk pembangunan, kecepatan pembangun infrastruktur jalan, membangun kantor desa. Namun kita ketahui ibarat kata pepatah, basah daripada tiang. Akhirnya Kepala Desa Bapak Haji Eko Rianto mengeluarkan dari kocek pribadinya sekali. Namun yang sangat kita sayangkan, ada sebagian atau seseorang dari kepala dusun yang berhenti, mengundurkan diri, yang diberhentikan apapun namanya, yang mempermasalahkan masalah ini. Mudah-mudahan tadi telah kita bersama kepala desanya, walaupun bagaimana ini adalah warganya, untuk eling, ingat dan sadar. Mari yuk sama-sama kita bangun, sama-sama kita guyup, apapun bentuknya, apapun yang kita lakukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Desa Karetjaya. Pemirsa Deteksi TV sekalian, itu saja bincang-bincang kami bersama Raden Muhammad Wahyu dari Deteksi TV. Selamat petang.